Pernah suatu malam saya dapat orderan aneh. Awalnya sih cuma biasa aja. Cuma ngambil barang dari tempat orang lalu diantar. Waktu itu yang dikasih ke saya barangnya sih cuma besek bambu. Tapi anehnya begitu saya bawa sepanjang jalan itu kok saya jadi merinding terus sih. Ini Bang, pesanannya. Tolong diantarkan ke alamat rumah Pak Wahyu ya. Ini makanan, Bu. Anggap aja seperti itu. Harus diantar sekarang, jangan ditunda-tunda, dan jangan lewat tengah malam. Siap, Bu. Bang, hati-hati di jalan. Jangan sampai salah alamatnya ya. Siap, Bu. Permisi. Permisi, Bu. Permisi, Mas. Numpang tanya. Iya. Kalau rumahnya Pak Wahyu Jalan Kamboja nomor 13 itu beneran lewat sini, Mas? Oh iya Mas, lurus saja. Itu adanya di bekas kuburan lama Mas. Bekas kuburan, Mas. Iya Mas. Iya, di sana dulunya kuburan kampung, udah dibongkar. Rencana sih mau dibangun perumahan ya, Iya. tapi nggak jadi-jadi tuh. Katanya sih bingit angker Mas. Iya Mas, angker banget itu. Iya. Mas ini jangan nakut-nakutin dong. Serius Mas, saya nggak nakut-nakutin. Pokoknya Mas lurus saja. Tapi hati-hati kalau melintas di jalan itu. Banyak yang sering diliatin macem-macem Mas. Tetangga saya aja lewat situ digangguin. Ya udah, makasih Mas ya. Udah, hati-hati ya Mas. Ya, permisi. Iya, iya. Ayo, bro. Terus pas tahu rumahnya dibangun di atas kuburan, mana angker lagi. Jujur pengen banget sih ngensel, tapi udah terlanjur diambil sih. Cuman kaki rasanya kayaknya berat banget, jantung berdebar-debar terus. Aduh. Siapa di situ? Ada orang nggak? Hai. Ada kayaknya ada suara orang. Orang. Gak ada. Bener kata Mas tadi. Kalau yang di sini sering ada yang dilihatin yang macem-macem. Kabur lah. Permisi Nek, numpang tanya. Tahu rumahnya Pak Wahyu, Jalan Kamboja nomor 13 Nek? Di ujung jalan. Makasih. Nek! Nek kemana? Nek! 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 Kamu jadi tambah merinding sih. Serem ah. Astagfirullah. Pak, Pak Wahyu. Pas saya sampai rumahnya Pak Wahyu, aduh rasanya itu lega banget.
Tapi pas saya lihat rumahnya sepi, jadi serem. Pak Wahyu, Pak Wahyu, Pak Wahyu, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu kayak orang ketakutan. Anu Pak, tadi saya lihat nenek di jalan, tahu ngilang dan udah ada di situ Pak. Rambutnya panjang, kusut, serem Pak. Oh, yang kamu lihat itu, dia ibu saya. Sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Hah? Sudah meninggal? Ini Pak, pesanannya. Kalau boleh tahu, isinya apa sih Pak? Lu pengen tahu isinya apa? Udah siap? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Saya pamit pulang aja. Tunggu dulu. Ini ada tambahin uang bensin. Nggak usah, saya pamit pulang aja. Makasih. Jujur, saya sih nyesel banget ambil paket aneh malam itu. Dari awal itu, feeling saya bener-beneran udah nggak enak banget. Tapi saya pikir-pikir lagi, yang namanya kerjaan harus saya lakuin. Ya begitulah, mulai perjalanan semua hal serem muncul satu-satu. Dari penampakan si nenek, pokoknya serem banget dah. Kalau dapat alamat biasanya di toko furniture atau elektronik, biasanya gue tolak. Soalnya biasanya gue disuruh bawa barang yang gede-gede. Udah kayak tukang angkut aja gue pakai motor aja. Tapi hari ini gue ngerasa dibohongin sama customer gue. Gue kena jebakan mak-mak bro. Mendingan bawanya pakai ojol box aja bu. Cepet sampainya, aman dan nggak pakai ribet. Ojol box? Udah mahal lah. Udah, biasa saya bawa sendiri kok. Gak usah ribet-ribet. Udah terserah ibu aja. Ya udah. Ibu Fani? Oh iya, Mas Ando? Iya bu. Gimana mau belanjanya bu? Iya. Waduh, kata ibu tadi nggak belanja bu. Lah, saya kan udah bilang bang, saya udah selesai belanjanya. Lagian saya biasa pakai motor kok. Masa nggak bisa mas? Ya jangan kayak gitu dong bu. Ibu ngerjain saya namanya. Cancel aja deh bu. Ibu kan bisa pakai pick up. Iya bang, udah saya bilangin. Bahaya. Mendingan pesen ojol box aja. Kalau enggak nanti saya anterin. Nah gitu dong, gratis kan? Enggak lah bu, tetap bayar. Kan mobil saya isinya bensin, bukan harapan sama doa. Hah, bayar? Enggak. Saya nggak mau bayar. Mas nggak mau nih bawa ini. Saya akan lapor ke kantor ya. Biar mas kenakan suspend, dikasih bintang 1. Udah. Bu jangan kayak gitu dong bu. Bu jangan ya. Bu jangan ya. Ya udah, makanya nurut dong sama saya. Ayo. Lihat aja. Ini gimana bawanya bu? Kayaknya feeling gue udah gak enak nih. Tapi kalau mau dilawan, ini mama. Kasta penguasaan jalan paling tertinggi. Diam dong mas, gimana sih? Diam. Gimana mau diem bu, orang gak kelihatan. Diam, nanti jatuh kita berdua. Gimana sih? Tuh kan, kamu diam kan, tuh kan. Makanya duduk situ yang tenang, pegangan. Gimana Nah, sih? saya juga pegangan bu. Ini pegangan lah, yang benar. Kau banyak mobil begini. Tuh kan, kamu diam kan? Diam dong, diam.
Aduh. Aduh. Ngapain pakai jatuh segala? Jatuh segala. Jatuh, Bu. Lu motor pelan-pelan dong. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pinggang saya sakit, Ibu. Aduh. Maksud saya, kasur saya jatuh apa enggak ke situ, kotor apa enggak, bukan masnya. Kasur mulu. Saya, Bu. Aduh. Ya iyalah, orang saya beli kasur baru. Gimana kalau robek? Pinggang saya yang gimana, Ibu? Aduh. Yuk, udah, kita lanjut aja. Ayo, pegangan yang benar. Bu, santai nih. Saya udah gak kuat nih. Pinggang saya sakit, Bu. Tenang, santai aja. Bentar lagi nyampe kok. Tenang. Hati-hati, Bu. Ngasih sen kanan beloknya ke kiri. Iya, saya juga salah. Tapi jangan ribut begitu dong. Tapi nggak nabrak juga kan? Nggak nabrak. Bapak juga nggak pakai sen, nggak pakai klakson. Nih, ibu-ibu begini nih, yang bawa motor kacau banget nih. Kalau jadi kecelakaan gimana? Udah, Mas. Saya juga korban di sini. Saya juga nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa lihat apa-apa, Mas. Kasurnya kegedean, nggak bisa lihat apa-apa. Ya udah, lain kali hati-hati. Lihat-lihat, Ayo, ibu-ibu sebentar. gini nih. Kita jalan yuk. Ribet banget bawa kasur. Ribet. Udah tahu salah. Ya, gue udah pasrah aja nih. Semoga aja selamat sampai tujuan. Dan nggak ada polisi yang lihat. Kalau sampai ketahuan, wah bisa panjang nih urusan. Dan gue pasti jadi korban. Di antara polisi dan mama yang ribet ini. Selamat siang, Bu. Ibu tidak pakai helm, membawa barang yang membahayakan dan sangat berbahaya. Jadi terpaksa ibu saya tilang. Saya bawa helm, Pak. Ini saya gantung. Tapi saya nggak pakai. Helm itu digunakan, Bu, bukan digantung. Apalagi, ibu mau barang yang sangat berat, Bu, ditaruh di motor. Itu membahayakan diri Anda sendiri dan juga orang lain, Bu. Sekarang mana? SIM dan STNK-nya. Tunjukkan. Kalau SIM saya nggak bawa, Pak. Tapi kalau masalah STNK, tanya di belakang saya. Kalau nggak punya SIM, kok berani-beraninya naik motor sampai jalan raya? Ibu tahu aturan nggak? Udah, saya tilang. Ngeyel. Aduh, ibu ini apa-apaan sih? Nggak nyangka. Bu Fani bisa segila itu. Sampai gigit polisi. Serius. Beneran gue nggak habis pikir. Apa yang ada di pikiran Bu Fani sampai dia nekat untuk gigit polisi itu? Ibu tahu peraturan nggak? Sudah melamar tugas. Mau masuk penjara? Bapak cari gara-gara. Kenapa saya ditilang? Bapak ngintir saya ya? Ayo ngaku! Enggak. Ngaku! Enggak. Bu, udah ya Bu ya. Pak polisi maaf. Ini salah paham, Pak. Bu, perbuatan ibu itu sangat berbahaya. Bisa masuk penjara karena melawan petugas. Saya nggak mau masuk penjara, Pak. Saya hilaf. Saya mohon maaf, Pak. Untungnya, ibu sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Jadi, kejadian tadi saya lupakan, Bu. Kalau enggak, saya penjara nanti. Makasih ya, Pak. Udah dianggap jadi ibunya. Maksudnya? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Bu, udah ya Bu ya. Ibu jangan ngomong aneh lagi. Nanti di penjara sama polisi. Enggak, Mas. Aku nggak mau masuk penjara, Mas. Tapi lain kali jangan diulangin lagi. Atau konsekuensinya akan lebih berat. Pak, gini aja. Nanti kasurnya saya ikat, saya yang bawa, Pak. Nah, ibu ini biar nanti naik angkot atau naik taksi. Biar semuanya kelar, Pak, biar enak. Boleh, tapi diikatnya yang kencang ya. Jangan sampai lepas. Iya, Mas. Ayo diikat. Aku naik angkot. Akhirnya beres juga. Duit hilang,
dibayarin sama ibu gua itu. Gue dibayar pas-pasan sesuai aplikasi. Dan nggak dikasih tip. Harusnya sih gue harus percaya sama feeling gue. Dari awal, ini gue tolak. Hubungan seorang ayah dan anak itu nggak akan putus begitu aja. Sampai kapanpun nggak ada yang namanya bekas anak. Yang ada malah bekas istri atau bekas suami. Pertalian darah itu nggak akan hilang begitu aja. Bu, kasih tahu aku, Bu. Tolong ayah di mana sekarang? Buat apa? Dia udah gak peduli sama kita. Nikah aja pakai wali hakim. Selesai. Kenapa harus pakai wali hakim, Bu? Ayah masih hidup. Apalagi ini momen penting buat aku, Bu. Aku cuma pengen minta restunya ayah doang, Bu. Dia udah ninggalin kita buat perempuan lain. Apa masih kurang rasa sakit yang dia tinggalin buat kita? Kamu masih manggil dia ayah? Aku cuma butuh dia buat wali aku, Bu. Aku gak minta lebih kok. Sarah, kalau dia peduli sama kita, dia gak bakalan kabur. Udah, kamu lupain dia. Ya Allah, ayah di mana? Aku harus cari ayah sekarang. Kenapa Mbak? Kok nangis? Gak apa-apa, Bang. Lagi kesel aja. Jadi orang tua kok gitu amat. Kita gak jadi ke stasiun ya, Bang. Terus saya harus antar kemana? Bang, antarin saya ke rumah bapak saya, Bang. Oh yaudah. Ayo. Alamatnya tadi saya udah share kan ya, Bang? Oh oke siap. Kita makan dulu. Emang udah lama ya Mbak nggak ketemu sama bapaknya? Iya nih Bang, saya udah lama banget ya ketemu sama bapak saya. Dengar-dengar dari ibu, bapak udah nikah lagi. Padahal saya kan mau nikah Bang. Gimana ya kalau bapak saya nggak hadir? Saya cuma pengen aja minta restu dari bapak saya Bang.